Ya oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue ZGMV. Dan ya kali ini kali ini masih pagi, sekitar jam 7-an. Gue mau manasin ini motor karena udah hampir seminggu lebih gak gue panasin. Dan gak gue pakai hiding juga. Ya sekalian muter-muter santai dan ngevlog juga ya kan, karena gue jarang banget konten. Makanya kita bakal manasin aja ini motor. Ya makanya gue pakaiannya gini aja, nggak pakai hoodie. Mau gue nggak dingin ya. Kita nyalain dulu guys, panasin dulu cuy. Karena udah lama banget gak gue panasin guys. Bisa nggak nyala nih? Kadang suka susah nyalanya. Ternyata masih aman nyalanya ya. Kira gua tuh bakal susah nyalanya. Alright. Kita naikin dulu sampai 30 lah. 30 derajat biar nggak dingin-dingin amat ya, kita panasin bentar. Oke, this is it. Let's go guys. Kita panasin si Shadow. Dan ya ini masih pagi. Mau enggak, Bogor nggak terlalu padat ya dengan orang-orang yang berangkat kerja. Ya gue juga lagi gawe ini guys. Gawe ngonten bro. Wah bener dingin bro, asli gue nggak bohong. Kalau gitu gue pakai ini aja ya. Apa, manset yang hitam tuh yang panjang. Dingin juga ternyata, tapi bodo amat lah ya. Gue cuma keluar bentar doang guys, manasin motor doang. Cuy mau kemana guys? Kayaknya gue bakal muter ke ini aja guys, ke JB Jalan Baru ya. Oke, kita lewat sini aja. Oke, butuh visor dulu. Dan ya, bagaimana kabar kalian? By the way, ini gue lagi di hari Sabtu guys. Mungkin sekalian Satmori ya. Satmori cuma muter-muter doang gitu. Aduh, yaudahlah ya, biarin. Karena kalau kalian tahu kan, jujur ya, gue orang Bogor ya. Gue nggak pernah kesentul guys naik motor asli. Kalau naik mobil gue sering kesentul, tapi kalau naik motor gue nggak pernah gitu kesentul. Masalahnya kadang-kadang disentuh, gue pernah tuh mau pengen kesentuh. Itu ada polisi guys. Ada kan, soalnya kalau gue mau kesentuh tuh ngelewatin pos polisi dulu kan. Nah di situ ada polisi coy, gue males ini ya, muter balik lagi gitu. Karena kalau masalah kan di daerah deket situ ya, di deket Sentul ya, itu banyak banget razia di sana guys. Makanya gue tuh jarang banget ke sana, lebih penting ke AIS BSD daripada ke Sentul. Padahal tempat nongkrong di Bogor tuh Sentul Nirwana tuh oke guys, banyak banget motor-motor di sana nongkrong. Tapi karena ini guys, gua dari arah ini kan, arah apa, mau ke arah Cibinong ya nggak salah. Itu agak apa, susah. Gas tipis-tipis guys. Gas tipis-tipis di minggu pagi, di Sabtu pagi ya. Dan mungkin gue sekalian ngobrol-ngobrol santai kali ya, tentang mungkin gini ya, kalau kalian pengen mau jadi motovlogger ya, anjay, gue bakal bagikan tips kali ya kalau misalnya kalian pengen jadi motovlog. Kadang teman-teman gue juga suka nanya guys, yang baru pengen baru mulai banget ngevlog ya kan. Waktu itu sempat tanya-nanya teman gue pengen coba terjun ke dunia motovlog, tapi dia nanyain rekomendasi action cam dan juga ngonten apa gitu. Mungkin gue bakal mulai dari ini dulu ya, kamera. Kalau kalian tahu, kamera yang gue pakai ini adalah kamera kedua gue, bukan kamera pertama. Alias pertama kali gue ngevlog itu pakai kamera bukan ini. Kalau kalian tahu, gue kameranya kan ini action cam dari Xiaomi iCam ya. Kamera pertama gue tuh kalau nggak salah gue pakai Bipro 5 ini guys, yang basic, yang nggak ada mic internal ya. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalau gue masih punya video vlognya, nanti gue bakal kasih tahu ya. Halo guys, balik lagi bersama gue. Kali ini gue mau vlog gabut aja guys ya. Jadinya ya gue sekalian nyari udara segar. Nah ini speeding enak nih. Itu kalau kalian tahu, kameranya kualitasnya kurang begitu bagus, tapi gimana caranya gue edit, gue bagus-bagusin guys. Dan itu juga gue pakai mic-nya pakai
mic ini guys, intercom. Jadinya pakai HP gue bluetoothin ke intercom biar suaranya itu masuk, tinggal gue sinkronnya edit. Dan itu ya. Terus kamera gue yang B Pro itu jatuh guys pas gue lagi ngevlog tuh. Kameranya jatuh ke jalan dan gue nggak ngeh kok kamera gue tuh udah jatuh. Makanya gue beli lagi ke Action Ecam ini, Xiaomi Ecam maksud gue. Pokoknya kalau kalian pengen mulai ngevlog, itu kalian mulai dulu aja guys. Jangan terlalu mikirin aduh gua nggak ada action cam. Walaupun nggak ada action cam, kalian sebenarnya masih bisa jadi motovlogger guys. Kalian pakai HP bisa guys, kan kalau nggak salah ada mounting yang buat di helm tuh kayak holder HP itu kan ada, ataupun yang di dada guys, kayak temen gua si di Blue MV ya, setahu gua waktu pas gua kemarin ini riding bareng, dia juga ngevlog pakai HP ya kan, holder itu ada diikat di dada setahu gue ya. Dan gue lihat di online juga ada gitu, dan itu harganya nggak terlalu mahal guys, murah banget, nggak nyampe 50 ribuan setahu gue. Dan yang kedua, mungkin kalau kalian bingung sama ide konten, gue juga sebenarnya buat video tuh nggak tahu guys, gue asal upload gitu. Kalau kalian tahu kan sebenarnya itu di video pertama gue, video yang kekurangan CB itu sebenarnya gue iseng aja guys. Tiba-tiba spontan gue lagi naik motor selesai San Mori kan, kagak ngevlog kagak apa, kamera nyantol di helm doang. Udahlah gue ngevlog aja kali ya. Ya udahlah gue buat tuh kekurangan CBR. Taunya videonya rame guys. Alhamdulillahnya gitu bro. Jadinya kalian itu harus mulai dulu aja guys. Jangan takut gak ada yang nonton, jangan takut gagal. Pokoknya mulai dulu aja guys. Karena kalau orang yang takut gagal itu menurut gue lemah banget ya guys. Karena kalau mau sukses itu kalian langsung ngambil resiko guys. Ini kamera gue on. Dan kalau kalian nanya juga kamera gue belinya harganya berapa, mungkin kamera gue setahu gue ya terakhir gue beli itu harga 500 ribuan, 600 ribuan lah, lupa gue. Yang gue belinya Xiaomi Ecam yang udah di mode mic ya. Karena kalau kalian tahu kan Xiaomi Ecam sebenarnya aslinya tuh nggak ada mic eksternal ya, mic eksternal ya. Yang dicolokin tuh eksternal kan namanya ya, gak ada guys sebenarnya. Ini gue beli yang di mod, jadi tinggal bisa nyolokin pakai mic gitu cuy. Biar suaranya tuh mantep ya kan, gak usah kalian pairing bluetooth lagi kan ke HP. Jadi biar kalian langsung colok, tinggal ngomong aja gitu. Terus intercom sih nggak wajib sih guys, kalian nggak wajib punya intercom. Tapi kalau misalnya kalian pengen, misalnya lagi touring sama teman kalian, biar kalian komunikasi enak, itu intercom wajib sih menurut gue ya. Gue beli intercom ini cuma buat dengerin lagu doang ya. Buat dengerin lagu doang guys, asli gak bohong gue. Karena riding motor itu tampang sampai dengerin lagu tuh gak enak banget guys, asli gak bohong. Kurang feel itu kurang guys. Ya dari kanan ke kiri lagi ngaco. Makanya lebih enak tuh motoran sambil dengerin lagu. Terus untuk tanya kualitas dari kamera gue bahas dari kamera gue dulu ya. Kamera yang lagi gue pakai sekarang ini itu Xiaomi Ecam. Ini gue pakai kamera udah hampir berapa tahun ya? Mungkin setahun ada kali, setahun, 2 tahun gak nyampe, kayak setahun doang. Gue dari tahun 2024 ya, 2024 gue pakai kamera ini setahun, dan gue udah ganti 2 kali guys. Ganti sekali. Ini yang kedua. Kenapa gue ganti sekali? Karena kamera gue yang pertama yang Ecam juga, yang warna hitam, itu rusak guys. Nah pasti kalian nanya, ya bang itu nggak awet bang ya kameranya atau action camnya ya? Awet sebenarnya, tapi salah guanya doang guys. Salah guanya doang. Gue waktu itu bukan kabelnya, apa namanya ya, si soket buat micnya itu gue colokin ke mic gue, itu ketarik guys, dia kagak ketarik ketekuk gitu cuy. Gue salah nyetingnya alias secara salah setupnya cuy. Makanya dia kayaknya entah ada yang putus dari PCB nya, gue nggak tahu ya. Terus gue beli lagi yang sekarang nih, yang Ecam, dan ini kameranya kualitasnya bagus sih menurut gue ya. Tapi kalau untuk malam hari menurut gue agak kurang ya, walaupun gambarnya bagus, tapi kayaknya FPS nya tuh di 30-25 FPS-an guys. Karena kadang suka agak kurang smooth gitu
Ya maklum lah, action cam harga 500 ribuan, 700 ribuan. Tapi kalau kalian, gua ada rekomendasi sih. Gua ada rekomendasi karena teman-temanku juga banyak yang pakai action cam dari GoPro Hero 4. Kalau kalian tahu kan di YouTuber pemula tuh kebanyakan pakai Ycam yang gua pakai sekarang ini, sama ini ya, GoPro Hero 4. Kalau kalian nanya GoPro Hero 4 itu harganya berapa, sekarang tuh kalau nggak salah secondnya 1 jutaan ya. Dan itu udah ada mic eksternalnya, jadi kalian gak usah modif-modif kayak gua gini ya. Dan menurut gua juga ya, sepengalaman gue ya, riset gue gitu nyari perbandingan atau perbedaan hasil dari GoPro Hero 4 sama Xiaomi Ycam yang gue pakai sekarang ini, itu hasilnya sama aja menurut gue ya. Itu hasilnya sama aja guys, dari kualitas suaranya, kualitas gambar videonya, hasilnya tuh sama semua guys. Tapi entah kenapa GoPro lebih mahal gitu menurut gue ya, ini pendapat gue. Jadi kalau kalian gak sependapat sama gue, kalian komen aja di bawah ya. Tapi menurut gue ya, itu sama aja hasilnya. Ya kalian nggak perlu ngeluarin budget lebih buat beli action cam GoPro Hero 4 ya. Tapi kalau kalian mau kualitas yang bagus ya, karena kalau kalian tahu kan GoPro kan kualitasnya emang gak usah diragukan lagi teman-teman. Tapi kalau menurut gua, waktu itu gua sebenarnya punya budget 1 jutaan guys, 1 jutaan. Tapi gue bingung sih tuh, gua pengen beli GoPro Hero 4 atau Ycam. Tapi setelah gua riset di YouTube, itu hasilnya sebenarnya sama aja guys, nggak ada bedanya. Makanya gue lebih mending milih yang Ycam ini, biar duitnya tuh bisa gue pakai yang lain gitu, setup yang lain, kayak beli mountingnya, beli beli micnya, terus kalian sama beli intercom gue. Jadi itu guys, biar kalian bisa pertimbangkan lah ya. Kalau misalnya kalian hasilnya pengen bagus ya, GoPro Hero 4 oke sih hasilnya, lumayan bagus lah. Kalau misalnya ada budget lebih, kalian bisa apa aja tuh 3 juta bisa dapat GoPro Hero 8 atau Hero 9 ya, tergantung kebutuhan guys. Dan untuk masalah konten lagi, gua tekankan sekali lagi, intinya kalian tuh upload aja apa yang kalian suka gitu. Misalnya kalian lagi riding ya kan, lagi nggak mau konten, kalian rekam aja. Barangkali ada kejadian unik yang bisa kalian upload ke YouTube gitu. Contohnya kayak gua ya kan, banyak banget kejadian-kejadian yang tak terduga tapi tiba-tiba bisa menghasilkan konten di channel gua gitu kan. Wih, kok ngebentak-bentak gini kenapa tuh ya? Dan juga jangan minder sama motor guys. Kalau misalnya kalian motovlog, itu kalian gak usah minder karena motor kalian misalnya Matic, Beat gitu. Kalian nggak apa-apa, mulai aja guys. Nggak, motovlog itu gak harus motornya tuh Ninja kayak gua atau CBR gini guys. Gak harus motor Ninja, CBR, ZX, gak harus guys. Motovlog itu kan motor, berarti sambil ngevlog ya kan. Motor apa aja bisa guys. Intinya asal kalian ada niatan, kalian niat pengen jadi motovlog, kalian lakuin aja guys. Kayak gua sebenarnya motovlog ini hobi gua guys, hobi gua motoran. Selama gua motoran, kenapa hobi gua tuh nggak gua jadikan sebagai yang bermanfaat gitu, kayak konten buat YouTube. Taunya hasilnya terbukti kan guys, gua bisa dapetin 520 subscriber ya kan. Itu alhamdulillah guys. Dan bahkan udah nyentuh 4000 jam penayangan, tinggal 1000 subscriber doang. Jadinya itu sih yang bisa gua saranin ke kalian. Yang pertama itu kalian gak harus punya action cam, tapi kalau misalnya kalian punya budget 1 jutaan, gua saranin kalian bisa beli action cam ya, GoPro Hero 4 ataupun Ycam. Kalau misalnya kalian budgetnya terbatas, atau misalnya lagi pengen keep dulu nih dananya buat upgrade kamera yang lebih bagus kayak GoPro Hero 11, Hero 10, itu kalian bisa pakai HP dulu. Tinggal beli holder HP ini aja yang di pundak itu guys. Di pundak, di dada, di pundak lagi, gimana caranya bro? Itu sih yang gue bisa saranin. Yang kedua tuh, kalian jangan bingung sama kontennya apa nanti yang mau kalian upload. Intinya kalian upload video aja guys. Upload video random kayak gue ya kan. Kayak misalnya kalian lagi gak mau nge-vlog tapi pengen muter-muter motoran biasa aja, itu kalian nggak apa-apa guys. Intinya kalian upload random aja lah kontennya ya. Gak harus misalnya harus ada ide dulu nih, gue harus ada ide dulu kepengen bikin konten, harus ada skripnya dulu. Nggak gitu guys. Gue, kalau kalian tahu, gue ngonten, aduh kocak juga ya, bisa
Oh. Gak ke netral anjir. Untung gak ngajol ya, kagak ke netral Jo. Oke. Gua aja kok kalian tahu ini gua buat video aja tanpa ada skrip guys. Tanpa ada skrip ya kan. Tapi kalau misalnya lagi pengen buat video yang sesuatu yang menurut gua penting buat video gua kadang buat skrip dulu guys. Apa poin-poinnya mau gua berikan kepada kalian, gua kadang buat skrip dulu, nyatet sebagian ya kan. Tapi selebihnya gue spontan aja guys. And then udah sih gitu aja guys. Asalkan yang ketiga mungkin niat ya. Nah itu harus niat, jangan setengah-setengah ya. Bisa kalian upload video nih, udah upload video tapi viewersnya gak terlalu rame, sepi. Kalian jangan putus asa ya, jangan menyerah guys. Karena laki-laki itu kalau misalnya menyerah atau putus asa, lemah kalian guys. Gak ada sukses instan guys. Video aja rame nih, yang viral itu aja butuh proses ya kan. Masa kalian baru upload video 1 detik langsung viral kan nggak mungkin guys. Makanya harus berproses guys. Intinya gitu guys, percaya proses teman-teman. Gue tahu proses tuh ada yang cepat ada yang lama, tergantung sekonsisten apa kalian gitu ya. Jadinya mungkin itu yang bisa gue kasih tahu kalian. Intinya kalian itu mulai dulu aja, konsisten upload video. Walaupun bingung sama ide kontennya, yang penting kalian upload aja. Pokoknya kalian upload aja hal-hal random lah ya. Nanti juga bakal ada orang yang nonton dan tertarik sama video kalian gitu. Dan juga mungkin satu lagi ya, pembawaan dari kalian ya. Kalian tuh sebisa mungkin jangan boring guys, ngerti gak sih guys maksud gua? Kalian tuh pembawaannya jangan boring, jangan males-malesan gitu, kayak gak niat nge-YouTube gitu, kalian gak niat konten. Karena gue pernah ini gue ambil contoh di channel gaming gue ya, dulu banget ya, ini udah lama banget ya. Gue tuh buat video kayak nggak semangat gitu. Udah ada yang komen, bang lu kalau nggak semangat gak usah konten. Gue digituin anjay sumpah di channel gaming gue ya. Akhirnya sampai situ gue tertampar bro. Gue kalau bisa ngejalanin YouTube setengah-setengah itu gak bakal sukses alias gak bakal maju. Makanya gue sekarang semangat terus guys untuk menjalankan atau bikin konten gitu. Ya mungkin segitu aja guys yang bisa gue sampaikan kepada kalian, alias tips and triknya dan bahan-bahan apa aja untuk memulai motovlog. Ya intinya kalian mulai dulu aja, pakai bahan atau kamera seadanya aja, bisa dari kamera HP ya. Kita merintis dulu dari bawah cuy, nggak instan langsung misalnya kalian langsung kamera yang bagus, karena belum tentu loh guys ya, kamera bagus, motor bagus itu belum menjamin viewersnya rame guys. Itu sih yang gue bisa tekankan kepada kalian. Oke mungkin segini aja ya untuk konten gue kali ini. Gue pengen muter-muter lagi guys sambil dengerin lagu ya kan, karena gue dari tadi kagak dengerin lagu cuy, karena motoran tanpa dengerin lagu tuh kurang rasanya guys. Oke mungkin segini aja konten gue kali ini. Thank you guys yang udah nonton, dan we'll see you again in next video cuy. Bye bye, thank you guys, salam ZGMV, bye bye.